Oke, halo Sobat Manusia, kembali lagi bersama saya Denny Haryono ya pada host Sasoma kali ini. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang kompor outdoor yang multifungsional kayak gitu. Nah, penasaran seperti apa? Yuk langsung saja kita cek. Nah, oke, kompornya ada di dalam sini ya. Ini berada di dalam tas manusia. Oke, ini jadi kenapa ya alasannya bisa muat dalam tas yang tipis seperti ini? Karena ini kompornya berupa lempeng ya. Jadi ini bisa dirakit dan bisa dipasang, bisa dilepas juga. Ini berupa lempeng ya, ada 5 lempeng, ada 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Oke, langsung saja langsung kita rakit ya. Oke, ya ini kita mulai rakit ya. Kita pasang ini pilar A, B, dan ini pilar C, dan kita pasang ini ya. Kita akan melakukan setting yang pada top set. Pasang. Nah, ini yang bagian terakhirnya. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini salah satu kompor yang mungkin bagi kalian di Indonesia mungkin masih cukup asing dengan kompor jenis ini. Jadi ini tadi dimensinya cukup kecil ya, saat bisa cukup ringkas maksud saya, saat bisa dilipat. Bahkan tadi di dalam tas seperti ini pun tadi masuk ya, karena tadi bisa dirangkai, bisa dilepas berupa lempengan dan dapat masuk ke tas sekecil ini kayak gitu. Nah, jadinya bentuk kompornya seperti ini ya. Tadi dari awalnya yang bisa ringkas, maksudnya kecil, muat dalam tas yang sangat kecil ya gitu. Nah, jadinya cukup besar ya. Ini ukuran sekitar 15 cm kayak gitu. Dan ini ada berbagai konfigurasi. Nah, habis ini kita akan jelaskan kenapa kompor ini bisa menjadi multifungsi kayak gitu ya, dengan berbagai macam konfigurasinya. Oke, yuk. Oke, nah ini mode pertama yang bisa dikonfigurasikan adalah mode bakar kayak gitu. Nah, ini kenapa terdapat 2 slide untuk menempatkan tatakan utama ya. Jadi ini bisa dikonfigurasikan di atas maupun yang di bawah sini. Nah, untuk mode pertama ini adalah sebagai mode bakar. Tasnya ini akan diisi oleh arang ataupun briket batu bara kayak gitu. Nah, itu kan ini udah didesain sedemikian rupa. Nah, itu nanti sehingga posisi arangnya pun tidak terlalu jauh dengan tempat panggangannya kayak gitu. Jadi lebih hemat bahan bakar arang maupun briket itu tadi, dan panasnya pun sudah dioptimalkan karena di bawahnya itu terdapat rongga-rongga yang menjadi sirkulasi oksigen dan menjadi peniup kayak gitu. Bahkan tanpa dikipas pun akan tetap nyala kayak gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, untuk mode yang selanjutnya ini bisa dapat dikombinasikan dengan kompor spiritus ya gitu ya. Nah, kalian biasanya kan memakai kompor spiritus seperti ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini kan biasanya ada tempatnya. Nah, Firebox Malaysia ini juga dapat dipasang dengan kompor spiritus kayak gini ya. Nah, ini caranya cukup gampang. Ini dengan kode konfigurasi. Main plate-nya ada di bawah ya. Nah, ini main plate-nya ada di bawah. Nah, caranya gampang. Cukup gunakan 2 stick ini ya. Ini udah terdapat dalam paketan Malaysia Firebox ini. Kita masukkan ya. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal pasang saja. Nah, ini kompornya. Nah, ini kita akan tinggal masukkan. Nah, seperti ini. Nah, gini ya, ada terdapat ruangnya, dan ini bahkan kita
tinggal masukkan saja. Nah oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk mode kedua. Ini dapat dikombinasikan dengan kompor spiritus kayak gitu. Jadi kompor spiritus itu terkenal dengan apinya yang bagus dan itu bahan bakarnya lumayan murah kayak gitu daripada menggunakan bahan bakar yang lain kayak gitu ya. Oke, ini mode yang kedua. Firebox Manusia dengan extension kompor spiritus, hemat bahan bakar ala petualang. Ini ya apinya, mantap. Oke, mode ketiga ini kita dapat mengkombinasikan dengan kompor gas burner yang ultralight kayak gini ya. Nah ini bahkan simpel sekali. Nah ketika kalian ingin memasak tapi istilahnya menggunakan kompor ini, tidak ingin memakan waktu yang cukup lama, kalian dapat menggunakan gas juga kayak gitu ya. Dan ini berfungsi sebagai extensionnya sekaligus sebagai windshield kayak gitu. Nah ini caranya gampang, bahkan ini tinggal dimasukkan saja. Nah, tinggal dimasukkan. Kayak gini ya. Nah ini kita tinggal pasang kaki-kakinya. Nah sudah jadi dan akan seperti ini ya. Oke, nah ini akan sangat pas juga sebagai windshield dan sekaligus sebagai kombinasi. Jadi di saat kalian ingin menggunakannya pada waktu yang cukup tergesa-gesa dan ini menggunakan gas, kompor ini juga dapat digunakan sebagai extensionnya kayak gitu. Menggunakan gas. Alon. Urip, urip tuh. Mending Api sedang. apa? Untuk mode terakhir, yaitu mode yang menjadi kelebihan utama dari kompor ini ya. Nah tentunya kompor ini dapat digunakan sebagai kompor menggunakan kayu bakar kayak gitu ya, kayu bakar seperti ini. Nah ketika di alam, di hutan, kompor-kompor lain kan ketika kita harus membutuhkan bahan bakar maupun menggunakan gas maupun menggunakan spiritus ataupun parafin. Nah kompor ini dapat digunakan dengan bahan bakar yang ada di sekitar kita kayak gitu. Bahkan kayak ketika kita di alam kita bisa menggunakan kayu bakar seperti ini. Dan itu istilahnya bahan bakar yang bisa kita temukan dengan mudah itu di sekitar kita tanpa menggunakan bahan bakar lain, istilahnya sebagai individual. Nah ketika kalian ingin menggunakannya sebagai ala petualang, ala bushcraft kayak gitu ya biasanya, nah kalian bisa menggunakan kompor ini sebagai tungku atau multi kompor kayu kayak gitu ya, kompor kayu. Nah ini untuk tatakan depannya, ini untuk yang loading kayunya. Dan di bawah ini adalah untuk arangnya. Nah nanti arangnya akan turun ya, akan turun ke sini. Dan dari bawah pun ini akan ada hembusan angin. Karena seperti kita ketahui segitiga api itu salah satunya ada oksigen ya gitu. Nah ini desain sedemikian rupa sehingga oksigen akan mengalir masuk dengan sempurna dan pembakaran pun akan terjadi secara optimal. Nah oke, langsung saja kita mungkin praktekkan untuk penggunaan kompor ini. Nah ini kompor yang kita udah miliki ya, sudah selama hampir 1 tahun lebih dan ini kondisinya. Dan ini tidak berkarat ya, kalau bisa dilihat ini bukan karat. Ini hanya bercak-bercak bekas api bakaran. Dan di beberapa ini memang kotor ya gitu. Dan ini kalian bisa bersihkan tapi ini bukan berkarat ya gitu. Karena memang kompor ini juga tahan karat. Nah, mungkin langsung aja kita pakai yang ini ya. Untuk kita praktekkan. Yang pertama kita akan membuat kopi kayak gitu ya dengan menggunakan extension gas seperti tadi.
udah nyala. Nah ini apinya pas sekali ya, jadi antara tatakan sebagai penumpang dan jarak kompornya itu sudah sangat disesuaikan, juga jaraknya pun sangat optimal. Nah ini kita akan ngopi dulu ya, kita akan buat kopi. Kita masak air terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai panas ya. Kita buat kopi ala-ala ya. Nah ini kita buat kopi, kita menggunakan kopi ala daerah kita, ini namanya kopi Cibesek gitu ya. Nah ini kopinya mantap dulu ya, ngopi dulu, mantap. Oke, kita langsung praktek untuk penggunaan skenario yang kedua. Nah ini kita menggunakan kayu bakar gitu ya. Jika di alam ini kita bisa mencari dari ranting-rantingnya atau kayak gitu apapun, dan kita bisa tambahkan daun-daun kering supaya lebih gampang untuk menyala. Kita bisa cari dari kita. Nah ini menggunakan kayu bakar seperti ini akan memberikan sensasi yang berbeda gitu ya. Rasanya akan lebih seperti kita benar-benar berpetualang, dan saat memasak pun kita lebih seneng ya gitu, entah bagaimana rasanya, atmosfernya berbeda karena melihat api ya gitu yang nyala dari hasil apa yang kita buat, lebih indah dan cantik untuk kita nikmati. Yuk, tekan lagi. Selain dapat digunakan sebagai kompor kayak gitu, nah ini juga dapat juga sebagai pengganti api unggun kayak gitu ya, kita sebagai penghangat. Dan ini lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena istilahnya bara apinya tetap akan tersimpan dalam kotak ini kayak gitu, nggak akan menyebar. Dan istilahnya biasanya kan kalau api unggun dapat membuat kebakaran kayak gitu ya, nah ini akan tetap tertahan di sekitaran sini saja, jadi lebih aman dan tidak merembet kayak gitu. Nah dari kita menghangatkan diri ya, kita akan bakar-bakar, kita akan membakar sosis. Nah di sini kita akan sembari bakar sosis ya. Kita ngopi dulu ya sambil nunggu bakar ini. Kalau tak ngopi ya.
Nah, menikmati hidangan di alam dan memasak dengan api seperti ini akan memberikan sensasi yang berbeda gitu ya. Rasa atmosfer petualangan yang begitu melekat. Nah, jika kalian ingin menikmatinya, kalian bisa saja langsung coba rasakan sendiri. Memasak ala alam, kan?